Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, senantiasa diberikan rezeki yang halal, kemudian lancar dalam pekerjaan, dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran ya mengenai software Adobe Illustrator. Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, yang belum tahu Adobe Illustrator itu untuk apa sih? Kalian bisa klik ya videonya di pojok kanan atas, dan di sana teman-teman juga bisa pelajari langsung mulai dari awal ya, pengenalan Adobe Illustrator itu seperti apa. Oke, baik teman-teman, kita lanjut lagi tutorial kali ini. Sebelumnya di tutorial yang lalu kita sudah belajar mengenai blend ya, blend tool pada sebuah objek atau dari beberapa objek, dan kali ini kita akan belajar juga menggunakan teks ya, jadi tidak menggunakan objek seperti halnya di tutorial sebelumnya. Baik teman-teman, kita langsung aja ya ke tutorialnya. Gaskeun mang. Oke teman-teman, sekarang saya sudah masuk di software Adobe Illustrator. Dan di sini kita langsung mulai saja. Di sini saya akan membuat sebuah tulisan ya menggunakan type tool. Contohnya misalkan saya bikin desain. Oke. Nah, si teks ini sebelum kita duplikasi untuk kita blend gitu ya. Di sini saya akan kasih fill-nya itu warna putih. Kemudian untuk struknya saya akan coba kasih warna hitam dengan ketebalannya 2 pt saja ya, cukup. Oke, ketebalannya diatur di sini. Untuk struknya 2 pt. Oke teman-teman, nah setelah bikin font ini, tulisan ini ya, kemudian kita akan duplikasi tulisan ini dengan cara menggunakan Alt, kemudian drag ke sisi bawah. Nah, sudah 2 objek yang terduplikasi di sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan blend kepada kedua tulisan ini. Seleksi kedua tulisan ini, kemudian teman-teman pergi ke objek, ada blend di sana, blend kemudian make. Oke, setelah itu karena ini kurang ya, cuman satu. Jadi kita tambahin lagi, masuk ke objek, ke blend, kemudian blend option. Nah, di sini jangan lupa previewnya di checklist supaya teman-teman bisa lihat perubahannya secara langsung. Di sini saya akan coba kasih 150 ya, supaya agak terlihat lebih rapat. Ya, karena kalau lebih rapat itu akan terlihat lebih halus ya, dibanding kalau misalkan kita agak renggang atau agak sedikit, nilainya lebih sedikit itu akan terlihat lebih renggang dan nanti akan terlihat lebih kasar juga. Nah, setelah kita bikin desain seperti ini udah menggunakan efek blend ya, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan dimasukkan ke dalam sebuah garis, yang mana di sini saya akan membuat dari sebuah lingkaran. Teman-teman pergi ke ellipse tool ya, kemudian bikin sebuah lingkaran di sini. Nah, lingkaran tersebut struknya oke, 2, bolehlah 2. Kemudian untuk fill-nya saya tidak menggunakan fill ya, atau kita nonaktifkan fill-nya. Oke, selanjutnya pergi ke direct selection tool untuk menghapus beberapa sudut di sini. Saya pilih sudut ini, kemudian klik delete. Nah, di sini saya akan rubah sedikit, masih menggunakan ini ya, tools yang sama, direct selection tool. Kemudian kita handle-nya kita tarik ke arah kiri sini. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Nah, nanti si objek desain ini yang sudah kita blend tadi, kita akan masukkan ke sini ya, ke dalam bentuk ini. Jadi nanti hasilnya akan seperti apa, kita lihat sama-sama. Nah, selanjutnya sebelum kita masukkan ke sini, ada beberapa langkah lagi yang harus kita lakukan. Yang pertama itu di objek yang tadi, yang di objek garis ini, kita expand dulu ya.
klik atau seleksi, kemudian pergi ke objek, kemudian expand. Nah, setelah di sini klik OK. Ya, kalau teman-teman lihat di layer di sini, setelah di expand itu dia akan group ya. Si si garis yang tadi ini dia akan berubah menjadi grup. Nah, kemudian ungroup kembali dengan cara klik kanan, kemudian ungroup. Nah, kemudian ini akan muncul satu layar ya. Kalau tadi grup, sekarang menjadi layar yang tunggal gitu ya. Nah, kemudian seleksi kedua objek tadi. Yang pertama objek si teks, dan kemudian objek yang akan jadi bentuk yang garis tadi gitu. Kemudian pergi ke objek, pilih blend, dan pilih replace pin. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Jadi si objek yang tadi, si desain yang tadi gitu ya, teks desain yang tadi akan mengikuti garis yang tadi kita buat dari sebuah ellipse tool, dari sebuah lingkaran. Adapun kalau teman-teman tidak mau berubah bentuk, maksudnya nggak mau dibuat dari sebuah lingkaran, mau dibikin dari pen tool gitu ya, bentuknya tergantung kalian, ya itu silahkan, bisa. Dan langkahnya sama seperti itu. Oke, baik teman-teman, ini sudah jadi nih, hasilnya seperti ini. Sekarang tinggal kita kasih warna supaya terlihat lebih menarik gitu ya. Teman-teman pergi ke color di sini, ke layer di sini, kemudian di blend sini teman-teman bisa dipilih mana yang akan diwarnai. Kebetulan tadi kita ada dua font design ya di sini. Kita lihat yang mana nih yang akan kita warnai. Misalkan yang bawah yang sini, yang atas atau yang bawah. Oke, misalkan ini saya akan coba kasih warna, ini warna hijau misalkan ya. Oke. Nah, kemudian warna yang satu lagi, yang ini saya akan coba kasih warna kuning. Nah, hasilnya akan seperti ini. Terus ini banget ya, kelihatan banget untuk si warna hitamnya gitu. Jadi si warna hitam ini tuh terbentuk, bukan warna ya, ini terbentuk dari si stroke yang tadi ya, karena memang kita setting blend tadi itu sekitar 150, jadi akan semakin rapat dan semakin banyak. Jadi warna hitam yang dari stroke-nya itu tadi akan mendominasi sebetulnya. Kalau misalkan teman-teman mau menghilangkan, silahkan, stroke-nya teman-teman bisa dihilangkan. Tapi kalau misalkan teman-teman ya sudahlah, stroke-nya jangan dihilangkan, tetap ada aja gitu. Kalau stroke dihilangkan akan seperti ini, tidak akan terlalu terlihat ya. Tapi kalau stroke-nya kita munculkan kembali atau ya menggunakan warna abu dan sebagainya, itu akan terlihat ya, itu akan terlihat perbedaannya. Kembali, oke. Nah, jadi ini teman-teman, kalau kita menggunakan blend dan di kolaborasikan dengan sebuah garis tadi ya, sehingga akan menjadi bentuk desain teks 3 dimensi ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau membuat desain berupa bentuk teks yang 3 dimensi, ya silahkan bisa menggunakan cara blend seperti ini. Oke, baik teman-teman, mungkin itu tutorial kali ini yang bisa saya sharing, dan di tutorial selanjutnya kita akan masih terus bahas tentang software Adobe Illustrator dengan studi kasus yang lain, dan mudah-mudahan saja teman-teman bisa paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Dan mohon maaf juga bila banyak kekurangan serta kesalahan dalam saya menampilkan atau praktek di setiap video saya, tapi mudah-mudahan ini semua bisa ada manfaatnya buat saya pribadi dan juga buat teman-teman. Oke, baik teman-teman, nanti kita ketemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.